Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serabi Belajar. Kali ini ada yang baru di sini. Ya, insya Allah saya Dini dari CH3 Pendidikan Blog Papan Tulis akan mewawancarai seorang kawan kita ya. Ini dari Mbak Santi dari tim Serabi Belajar juga nih. Mbak Ari Susanti. Tentang apa sih? Kali ini kita ngobrol tentang apa? Nah, Mbak Ari Susanti ini adalah seorang founder dan owner dari Sekolah Alam Mutiara Umat Tulungagung. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan ngobrol tentang sekolah alam. Apa sih sekolah alam itu? Apa sih yang menspesialkannya dibanding sekolah yang lain kayak gitu ya? Ya, langsung aja yuk. Selamat pagi Mbak Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Di sana sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Iya. Nah, iya Mbak, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita pengen tahu lebih banyak lagi tentang sekolah yang diampu Mbak Santi gitu ya. Langsung aja nih kita ya Mbak ya. Oh, boleh. Jadi gini, yang pertama, jadi sebenarnya sekolah alam itu apa sih Mbak gitu? Definisinya kenapa dikasih nama sekolah alam gitu? Ya, kalau sekolah alam itu kan memang kalau sudah banyak dan bervariasi lah ya. Kalau secara mendasarinya yang kenapa sih dikatakan sekolah alam? Kalau alam itu sendiri, jadi ini kan sebenarnya konsep pertama kali itu kan dari Bang Lenovo ya, sekolah alam itu. Kemudian sekarang banyak tersebar di seluruh Indonesia dan juga sesuai dengan Maaf Mbak, dimulai dari mana tadi katanya? Oh iya, yang pertama kali mencetuskan sekolah alam di Indonesia itu adalah Bang Lenovo ya. Ya, nanti bisa di browsing. Boleh. Beliau yang pertama kali mencetuskan tentang sekolah alam. Karena sekolah alam kan memang awalnya tahun 1998. Kemudian semakin banyak berkembang dan semua semakin sesuai dengan kearifan lokal begitu ya, dan banyak variasi dari sekolah alam itu. Tetapi sebenarnya pada dasarnya kenapa disebut sekolah alam gitu ya? Alam ini kata sekolah alam ini mempunyai dua makna. Yang pertama, alam itu sebagai pengalaman, yang kedua alam sebagai semesta alam gitu ya. Alam sebagai pengalaman itu jadi anak-anak itu diajak berkegiatan. Jadi kegiatan memang dirancang untuk meningkatkan dan juga menstimulasi dari mereka itu, dan jadi pengamalan mereka dan pengalaman mereka gitu ya. Istilahnya kegiatan ini diharapkan anak-anak itu bisa tambah pengalaman, dari sisi tambah pengetahuan IQ-nya, kemudian tambah tangkas fisiknya, tambah bijak itu kecerdasan emosinya, kemudian tambah iman ya, karena memang kita basicnya bahwa iman itu kan penting ya, karena dari semua ilmu itu kan harus basicnya iman. Kemudian alam yang kedua sebagai semesta alam itu dalam arti begini, ini juga terinspirasi di Quran surat Al-Baqarah ya 190 sama 191, karena di situ dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Jadi ulul albab itu kan orang-orang yang berpikir ya, orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari alam semesta ini gitu ya. Jadi alam semesta itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, yang tunduk kepadanya ya ahsani taqwim, bagaimana sebaik-baik hamba. Nah, kita mengharapkan bahwa memang sekolah alam ini membentuk anak-anak yang mereka punya iman yang kokoh. Dalam arti iman yang kokoh ini kan mereka bisa mengambil hikmah dari alam ini ya kan. Bagaimana sih menjadi manusia terbaik, manusia yang memberikan manfaat. Maka
Ini yang dirancang di sekolah alam tuh demikian. Nah, makanya biasanya yang karena memang sekolah alam ini sifatnya memang dia itu belajar bersama alam gitu ya. Jadi lebih banyak memang mereka juga langsung ya konkret praktek gitu. Sama sebenarnya misalnya kayak belajar sains gitu ya. Tapi nggak sekedar ilmu itu memang harusnya kan bagaimana bisa dipraktekkan ya, memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk sekitarnya gitu. Jadi ilmu itu juga memang untuk anak. Anak-anak diajarkan mereka peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesama begitu ya, dan peka terhadap sebenarnya kan dirinya sendiri. Apa sih saya mau apa sih di dunia ini? Jadi memang penting sekali mengajarkan kepada anak-anak tentang visi misi hidup. Nah ini konsep sekali di sekolah alam diajarkan. Jadi dari awal mereka sudah tahu visi misi hidup kita itu apa. Nah itu kan memang sebagai penghambaan kita ya kepada Allah SWT. Iya benar juga sih. Masya Allah. Oke Mbak. Jadi sebenarnya yang kalau ditanya yang membedakan sekolah alam dengan sekolah lainnya gitu, apakah ada yang selain ini ya, kayaknya tadi kalau yang saya tangkap adalah fokusnya sendiri sudah mulai beda ya, lebih pada anak-anak itu akan diajarkan dasar keimanannya mungkin porsinya lebih gitu ya, terus mempraktekkan ilmu dan bermain-main dengan alamnya juga porsinya lebih gitu. Di luar itu beda lainnya apa Mbak? Seperti misalnya apakah jam sekolahnya seperti apa? Nah kayak gitu Mbak. Ya sebenarnya kalau kita di teman-teman sekolah alam sih memang tergantung dari masing-masing lembaga gitu ya. Dan ada yang diserahkan ya sesuai dengan dari daerah masing-masing gitu ya. Nah kalau di sekolah kami memang sama, kita sampai jam 2 jam belajarnya. Ini jam belajar tuh bebas sih, artinya memang sesuai dengan masing-masing kebijakan dari setiap lembaga. Nah, kalau kami memang sampai di sekolah alam Mutia sampai jam 2, itu pun juga stepnya. Kalau mungkin anak kelas 1 itu masih awal, itu masih sampai jam 11 dulu, nanti bertahap akhirnya sampai terbiasa sampai jam 2. Nah, tetapi di situ memang tidak melulu terus anak di dalam kelas kemudian menerima disuapin pelajaran dalam artian tanda kutip ya disuapin. Tapi adalah anak-anak memang mereka itu bagaimana bisa learning by doing gitu ya. Belajar itu ada yang belajar bersama anak itu contohnya seperti inilah konkretnya. Mungkin sama-sama belajar tentang sains ya, tentang contohnya ketika kita mengajarkan ini ya, sebuah ilmu tuh harus integrated learning ya. Artinya semua basicnya kepada iman, kepada akhlak, kepada adab, dan bagaimana anak-anak tahu bahwa semua ciptaan alam ini adalah merupakan semua itu adalah untuk kita mengagungkan Allah gitu ya. Contohnya ketika saya misalnya pernah mengajarkan anak tentang cahaya, ya kan. Jadi anak-anak sebelumnya besok kita akan belajar tentang cahaya, gitu ya. Nah mereka kan mencoba dulu, ya misalnya ada 2 botol, yang satu botolnya dengan isi air yang jernih, yang satu botolnya dengan air yang keruh, gitu ya. Kemudian mereka mencoba cahaya itu pakai senter, coba bisa nggak tembus dan sebagainya. Jadi mereka di situ kan ada logikanya dulu ya, nalarnya. Oh, kenapa ya cahaya itu bisa ini? Guru fasilitatornya akan bertanya, gitu ya. Kira-kira nih dari kalian praktek atau kalian mencoba ini, cahaya itu bagaimana ya sifatnya? Cahaya itu bagaimana bisa menembus kita? Jadi nggak kita berikan cahaya adalah bla bla bla, atau misalnya cahaya sifatnya bla bla bla, enggak. Tapi mereka mencoba gitu ya. Jadi dari sebuah kegiatan akhirnya jadi terstrukturkan, gitu kan. Jadi setelah itu mereka beberapa pendapat. Oh Bu, cahaya ini ternyata bisa tembus ya yang jernih, kemudian nggak bisa tembus nih yang keruh dan sebagainya, gitu ya. Udah, setelah itu baru disimpulkan, kemudian baru guru memberikan penjelasan, begitu ya. Jadi mereka sebelumnya sudah
tahu gitu ya. Atau kadang mereka guru pun juga memberikan besok kalian carilah literatur tentang gimana sih cahaya. Jadi mereka pun juga akhirnya ilmu atau informasi yang dia dapat, kemudian dia praktek, kemudian ada diskusi. Nah, setelah diskusi, kemudian mereka tahu apa sih sifat cahaya, kenapa cahaya dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan materi IPA juga di kelas SD ya. Ini contoh SD. Setelah itu gurunya waktu itu juga kebetulan saya awal-awal juga ikut ngajar ya, bilang coba ini loh yang dikatakan dari Imam Syafi'i. Terus mereka diam. Kok jadi Imam Syafi'i? Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya masuknya kemana? Ke jernih, Bu. Nah, kalau hati kita jernih, ilmu itu akan masuk. Tapi kalau hati kita kotor gitu ya, banyak maksiat, bla 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 gitu kan, bagaimana ilmu itu mau masuk? Nah, masuk lagi ke bab adab. Nah, begitu, itulah. Jadi gambarannya pembelajaran seperti itu. Jadi tidak, nggak terpisah gitu loh antara iman, adab, akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Belajar matematika pun demikian, sehingga anak-anak tahu mereka itu belajar itu untuk apa. Sehingga kalau dikatakan ada 4 pengembangan kurikulum sebenarnya di sekolah alam gitu ya, itu kan ada akhlak, ada logika, ada leadership, dan ada mental design gitu. Jadi akhlak itu betul-betul concern ya kita bahwa anak-anak membentuk kepribadian Islam, mereka berakhlakul karimah. Karena akhlak itu nggak cuma hanya sekedar misalnya kan kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada anak yang bertengkar mau diapain gitu. Kalau hanya sekedar bisa jawab kan buat apa? Tapi kan akhlak itu kan dilakukan gitu. Jadi teladan gitu, teladan dari logika juga demikian. Itu Mbak Dini. Saya jadi banyak yang ngomong ya Mbak ya. Nggak apa, ini malah menarik. Nah, jadi Mbak sebenarnya apakah tadi kan Mbak Santi bilang seperti jam belajarnya atau teknis penyampaiannya itu kan akan tergantung lembaga masing-masing ya. Jadi apakah kalau sekolah alam itu hitungannya apakah di bawah Kemendikbud Mbak atau berdiri sendiri pengelolaannya? Memang itu ada di teman-teman sekolah alam itu juga ada yang di bawah Kemendikbud, ada juga yang mungkin seperti di homeschooling begitu ya. Dan tapi sebenarnya banyak yang sudah di bawah Kemendikbud karena memang sebenarnya kita kalau dulu masih ada ujian nasional gitu ya, kita juga ikut ujian nasional gitu ya. Jadi kalau ada seperti sekarang K13 sebenarnya sudah lebih mendekati dari kayak pembelajaran di sekolah alam gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kami juga di Sekolah Alam Mutiara Rahmat Tulungagung juga memang di bawah Kemendikbud gitu ya, sehingga nanti tetap materinya sebenarnya untuk endingnya gitu kan sebenarnya sama apa yang mau dicapai. Nah, tapi memang bagaimana sih gaya pengajaran, metode belajarnya, penyampaiannya, itu mungkin yang agak berbeda begitu. Artinya bahwa anak-anak itu harus paham konsep. Seperti kayak begini, belajar matematika, ya kan? Sebenarnya apa sih kita fungsinya belajar perkalian? Guru bisa cerita dulu dari misalnya kebetulan ini juga kisah nyata. Kemudian yang ada yang di dulu ya, yang cerita dulu yang ART saya gitu ya, itu salah minum obat. Nah, saya ceritain. Dan sempat beliau dulu juga pernah jadi guru bikin cincau. Karena kalau di sekolah alam anak-anak itu semua itu guru. Bahkan dari bapak yang bersih-bersih sekolah gitu ya, itu anak-anak menganggapnya itu adalah guru berkebun. Iya, karena kita berikan bahwa dari siapapun kita bisa dapat ilmu. Karena bapaknya itu misalnya memang pintar ya untuk ahli berkebun, walaupun ada juga guru petani. Betul. Jadi anak-anak hormat kepada siapapun. Kita juga pernah datengin tukang kayu untuk anak-anak belajar gimana sih bikin tentang kayak rak, lemari seperti itu. Jadi mereka pun menghargai. Bahkan juga dari yang dulu ART saya dan rumah tangga saya dulu tuh pintar bikin cincang. Kemudian saya ajak namanya Yuk Mina, yuk
ini Mbak jadi guru kita bikin cincau gitu dari daun itu Mbak gitu. Anak-anak akhirnya Masya anak-anak Allah, asik menghargai. ya. Ya, anak-anak kan Benar-benar. menghargai ya. Menghargai, nggak memandang siapapun apapun Iya, gitu ya. iya. Nah, begitu. Jadi mereka menghargai. Jadi alhamdulillah memang anak-anak di sini di lingkungan sini pun juga mereka sudah terbiasa bikin kayak kayak misalnya program sosial untuk anak SD itu sekitar sini. Tapi kalau untuk anak SMP, kami kan sampai SMP ya, mereka sudah bisa bikin program gitu ya, program yang misalnya ke daerah terpencil, bikin pengobatan gratis. Sebelumnya mereka bikin proposal dulu Mbak, mereka presentasi dulu kepada pengusaha gitu, misalnya kami punya program begini begitu, dan itu Masya Allah antusias ya dari para ya ada juga yang udah kami punya ini gitu ya, akhirnya mereka bikin ke lingkungan yang kayak KKN mungkin ya Mbak Dini. Kalau kita mungkin zamannya kuliah zaman KKN, tapi anak-anak SMP sudah bisa. Nah ini juga langsung ya langsung bagaimana kepada belajar magang masyarakat. berarti ya Mbak ya? Ya magang, kemudian learn from maestro ya gitu ya, jadi kita mendatangi siapa yang ahlinya. Misalnya dulu ada juga anak yang di Tulungagung memang ada yang bisa bikin pizza, atau mungkin yang dari bapak-bapak yang bisa bikin usaha tempe. Ada juga jadi mereka bisa belajar dari pengalaman seorang pengusaha yang dari awal. Mereka biar tahu nggak semua itu langsung tiba-tiba sukses gitu ya, tapi prosesnya. Dan alhamdulillah memang ya kalau kami menghubungi kemudian ya kepada siapapun sih ya yang punya profesi apa, mereka antusias lah, mereka senang sekali gitu. Dan ini juga salah satu bentuk dari yang pengembangan tadi kan, dari betul. akhlak, logika, kepemimpinan sama mental bisnis itu. Jadi pengen dicatat. Jadi Mbak. Iya, Akhlak, logika. Akhlak, logika, leadership, kepemimpinan, dan mental bisnis. Jadi 4 pengembangan dasar kurikulum di sekolah alam ini, sehingga nanti membentuk karakter media. Nah, tadi lupa Mbak Dini yang cerita yang tentang masalah ART itu ya. Itu kan akhirnya saya cerita kenapa, karena Yuknya itu dulu pernah salah minum obat. Nah, kemudian kita cerita ke anak-anak, kenapa loh? Karena ternyata Yuknya tuh nggak bisa baca nggak paham antara minum obat 3 kali 1 sama 1 kali 3. Iya. Nah, itu kan fungsinya. Bahkan makanya kalau kalian ini jadi dokter misalnya, ini kan harus tahu ya, perkalian itu kan adalah penting sekali. Penjumlahan yang berulang, iya kan? Jadi nggak semata-mata dihafalin gitu, enggak. Iya. Konsep yang penting. Nah, jadi memahamkan konsep itu adalah yang penting. Baru nanti kalau konsepnya sudah bisa kan mereka mau dikasih soal apapun sebenarnya kan bisa gitu ya. Iya. Jadi apa sih konsep perkalian? 3 kali 1 sama nggak dengan 1 kali 3 gitu. Gitu Mbak Dina. Iya. Keren. Menarik sekali tuh Mbak. Ini sebenarnya juga agak menjawab pertanyaan berikutnya sih tentang kurikulum ya. Berarti kan kurikulumnya akan tergantung lembaganya ya Mbak. Apakah kurikulumnya mengikuti dari Kemendikbud atau tidak gitu ya, seperti itu ya? Ya sebenarnya kalau mungkin mengikuti Kemendikbud itu kan memang sebenarnya kan insya Allah endingnya kan sama ya, sesuai juga dengan tujuan dari Undang-Undang Sisdiknas itu juga. Jadi kan bagaimana karakter anak-anak kan kemudian. Nah dan semua sekolah alam pasti ada 4 pengembangan ini, karena ini kan juga memang menjadi dasar dari sekolah alam tadi ya, akhlak, logika, kepemimpinan, dan mental bisnis. Oh, jadi ini memang konsep semua sekolah alam ya Mbak ya? Sekolah alam, iya begitu. Nah, tinggal kalau memang di situ insya Allah lah kalau misalnya dari materi-materi pun anak-anak ketika mereka ujian nasional pun juga mereka bisa ya, terbukti kemarin di sekolah kami juga mereka bisa gitu loh. Artinya memang kita harus ramah otak ya, maksudnya ya kita nggak ada PR Mbak, nggak ada PR gitu, nggak ada, tapi anak-anak dikasih project. Nah itu tuh kemarin yang mau ditanyain. Ada PR dan maksudnya berarti kan bentuknya project ya Mbak ya? Iya. Selama ini kan saya memandangnya itu ya memang anak-anak harus paham konsepnya gitu. Cuma kadang-kadang saya mikir tapi kalau kok sepertinya kalau anak-anak sekedar
mengerjakan yang hands on, yang project, tapi kurang berlatih soal, gimana cara mereka terlatih mempersiapkan untuk ujian, nah gitu. Iya. Jadi kita ada stepnya ya, mungkin berbeda ya antara yang satu dan yang lain. Kebetulan kalau di sekolah Alam Mutiara Umat Tulungagung kita kelas 1 itu masih peralihan TK, ya udah main-main, main belajar gitu ya. Kelas 2 jadi mulai ada persiapan untuk ada sebenarnya ada kayak worksheet juga Mbak gitu ya, tetapi bukan anak-anak bukan dijali dengan banyak pelatihan soal PR itu ya, tetapi sebenarnya kan pematangan konsep itu. Ketika pematangan konsep, kemudian mereka ada sebuah kegiatan, contohnya market day gitu ya. Karena dulu kami juga ada dari melihat untuk market day. Sebenarnya ketika market day, misalnya kita bikin market day, itu kan sebenarnya sudah ada belajar tentang matematika, ya kan? Ya, jadi mereka itu ketika mereka ada, jadi setelah itu guru-guru juga akan, yuk kita belajar tentang laba, rugi, itu kan pelajaran ya matematika di kelas ini, ya kan? Kemudian tentang laba rugi, kemudian berapa persentase dan sebagainya. Jadi sebenarnya konsep itu, pematangan konsep itu kan berarti anak-anak juga tetap diajarkan ya, karena kan harus tahu konsepnya gitu ya. Nanti baru ketika mereka latihan itu adalah di ada sebuah kegiatan gitu ya, atau juga nanti ada kegiatan baru kita tarik bahwa ini loh kesimpulannya demikian gitu. Jadi tetap latihan itu ada, tapi bentuk latihannya tuh nggak melulu selalu latihan soal gitu. Kalau latihan soal mungkin 1-2 aja mereka sudah paham di situ gitu ya. Nanti baru mereka ada kegiatan. Jadi ketika hitung-hitungan, guru kan jadi tahu, oh ini yang belum paham di mana gitu. Ketika langsung project. Jadi yang luar biasa itu ketika kebetulan kelas anak saya waktu itu kelas 3 gitu ya. Itu juga belajar teamwork. Ini yang saya tuh sampai Masya Allah. Jadi satu hari kan besok kita ada market day. Nah, ketika itu tiba-tiba gurunya itu mendadak sakit dan tidak bisa datang gitu ya. Dan wah ini kok nggak harus juga ada kendala gitu ya. Tapi mereka yang waktu itu kelas 3 bisa jalan sendiri. Karena sebelumnya sudah dibagi job desk. Siapa yang jadi kasir, siapa yang jadi ini. Jadi waktu itu cuma gurunya pesan, insya Allah Bu, ini anak-anak sudah bisa jalan sendiri gitu ya. Saya cuma lihat dari ini ya, dan mereka adik-adik pada datang gitu. Jadi mereka bikin kelasnya itu diubah jadi kafe kelas 3 gitu. Kafe kelas 3 yang di situ kelas 3 SD berapa kali Mbak? Ya, kelas 3 SD. Kebetulan waktu itu anak kelas 3 SD. Jadi di situ ada mereka, nah kebetulan ada kasir gitu ya, ada kasirnya, kemudian temennya tuh ada yang bagian itu. Jadi ada yang mengingatkan, makan dan minum harus duduk, dikasih tempelan. Karena kan di situ disajikan ada makanan yang dibawa dari mereka kan ya, ada yang jualan puding, jualan ini gitu. Semua sudah dicatat. Ini udah luar biasa dicatat berapa jumlahnya, itu matematika banget kan. Sudah dicatat, kemudian kasirnya pun mencatat, kemudian ada penyewaan buku. Satu buku disewa Rp500 dan itu laris. Oh, benar-benar laris gitu ya. Mengajarkan bisnis gitu kan ya, Mbak. Ya, itu ide mereka. Mereka mau bikin penyewaan buku, bawa buku dari rumah. Gitu, terus ada yang jualan begini. Nah, setelah itu kemudian ini yang bikin terharu. Jadi uangnya itu dititipkan dulu ke kantor karena gurunya itu tiba-tiba mendadak ya sakit, walaupun ada guru pengganti ya. Tapi udah ini besok ya sama dari ini. Masya Allah, itu bikin terharu karena mereka itu menata sendiri ya, 15 anak itu menata sendiri, kemudian mengakhiri ya, karena waktu itu yang bertugas jadi buka itu kan kelas 3 sama kelas 4 ya. Waktu itu yang lainnya jadi ini pembeli gitu ya. Jadi itu kemudian mereka bisa menghitung ya kan, setidaknya membuat tabel data. Jadi ada yang bertugas membuat tabel data barang-barang bawaannya. Itu sebuah matematika semua itu. Betul. Yeah. Nah, baru mau nanya, Mbak, satu kelas itu biasanya berapa orang ya, Mbak ya? Berapa anak gitu? Satu kelas itu sebenarnya kan memang kalau ideal kalau aturannya kan 20 ya minimal, tapi kalau di kami memang 15
15 lah, maksimal tuh 20, 15, 17, dan itu ada guru gitu ya, ada gurunya satu. Jadi adanya satu guru itu ada 15 murid Yang gitu. Dan murid itu ya. biasanya juga ada asisten guru juga ya gitu. Oh iya iya iya, ya nggak terlalu, maksudnya rasionya itu nggak terlalu banyak juga sih ya kan, kayaknya kalau yang kebanyakan bukannya bisa sampai 30-an ya Mbak ya? Iya, 30-an biasanya. Iya iya iya. Wah, nah terus kemudian Mbak, ini cerita awalnya kenapa Mbak Santi termotivasi membuat sekolah alam gitu? Ini Oh awalnya iya, gimana Mbak? awalnya